Kabupaten Nganjuk merupakan daerah subur di selatan Surabaya dengan berbagai pesona dan daya tarik. Kita lihat saja wilayah dengan julukan Kota Angin ini dianugerahi pesona alam dan tradisi budaya yang sangat kaya. Kali ini Mr. Tukul tertarik untuk pelesiran ke destinasi mistis kota ini yang kabarnya sangat menarik. Penasaran cerita lengkapnya? Ikuti jalan-jalan Mr. Tukul sesaat lagi. Nah, pemirsa Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun dunia gaib. Sekarang saya berada di Kota Angin Nganjuk, ya. Ingin menelusuri jejak-jejak Kota Nganjuk. Dari tadi lincah banget. Mas Tukul dari tadi kan Mas Tukul terpesona sama tarian tayub ini kan. Nah, saya kenal nih sama ahlinya. Ini. Nah, dengar konon katanya menari atau untuk tarian tayub ini ada sebuah ritualnya gitu, ada nggak? Ada mistisnya. Ya. Ada. Kalau ini ada ajak ritual dulu sama. Ada sumur tua. Ada sumur tua Mas di sana. Yang biasa dipakai untuk ritual seperti hari ini. Mas Tukul, hari ini tadi ada sembiangan kayak begini. Ini kita juga mengadakan ritual selamatan. Saya tahu ucapan terima kasih dulu. Pak Tekiman, terima kasih atas informasinya. Nah, pemirsa Mr. Tukul jalan-jalan. Kita tadi udah menikmati dan udah dapat informasi dari Tayub. Sekarang kita akan menelusuri petilasan Gajah Mada di Desa Lambang Kuning. Ikuti terus Mr. Tukul jalan-jalan. Pemirsa, siapa yang tak kenal dengan Gajah Mada? Tokoh agung yang dikenal dengan Sumpah Palapa. Sebuah sumpah tidak akan menikmati kenikmatan duniawi sebelum menggenggam seluruh wilayah Nusantara dalam satu kesatuan. Kini Sumpah Mahapati itu menjadi kenyataan. Daerah-daerah yang berhasil disatukannya kala itu adalah cikal bakal tanah air Indonesia sekarang ini. Selain meninggalkan sumbangsih yang besar untuk kita, Gajah Mada juga meninggalkan sebuah misteri. Sampai sekarang belum ada seorang pun yang mengetahui letak pasti makam Gajah Mada. Ada sebagian masyarakat percaya Gajah Mada tidak mengalami kematian, tapi dia moksa dengan meninggalkan petilasan. Di Nganjuk sendiri sebenarnya ada beberapa tempat yang dipercaya sebagai petilasan Gajah Mada. Salah satunya adalah di Desa Lambang Kuning, Kecamatan Kertosono. Masyarakat setempat percaya gundukan dengan ketinggian 1 meter ini adalah petilasan Gajah Mada. Beberapa warga setempat yang memiliki indera keenam pernah melihat Gajah Mada sedang berdiri di area makam ini. Bahkan ada juga seorang warga yang kabarnya dihantui oleh sebuah bayangan yang dipercaya sebagai sosok Mada atau patih Gajah Mada. Patih Gajah Mada. Patih Gajah Mada ya. Dan di sini rupanya dia petilasan sih. Jadi bukan berarti beliau dimakamkan di sini, tapi tempat ini adalah tempat yang kerap kali dia kunjungi sebelum dia beliau mukso ya, atau kata orang ini menghilang begitu. Mustinya kan. Selamat sore Bapak. Oh iya. Ada yang bisa saya bantu Pak Mulyoko? Dengan Bapak? Pak Mulyoko. Pak Mulyoko. Pemangku adatnya. Oh iya, iya, Pak. Ini petilasan ini sendiri ditemukan itu kapan Pak? Kalau kemudian ditemukan, dirapikan seperti ini? Ya, mulai tahun 99. Sebelumnya
Sebelumnya sini kan dikenal dengan nama Mbah Budo atau Empu Mada. Patih Gajah Mada setelah tidak jadi patih baru ke sini. Oh, beliau menyamar menjadi nama Empu Mada atau Mbah Budo. Jadi beliau menyamar menjadi rakyat biasa. Betul, ya. Bisa, Maaf Patih Gajah saya Mada. pengen lihat, boleh Pak? Silakan, Di mari. Ya, silakan. Boleh. Yang sering dialami oleh masyarakat di sini fenomenanya apa, Pak? Fenomenanya itu sering terjadi perwujudan yang kepalanya nyun sewu pelontos seperti ya, berjubah putih. Beliaunya sering istilahnya menepi tapi di atas pohon. Berjubah putih. Nah, kalau sebelah sini ini tempat apanya Pak? Ya ini masih diperkirakan bisa petilasan Gajah Mada, bisa makamnya Gajah Mada yang dulunya ini. Gimana kalau kita langsung naik ke atas aja Pak Leo? Boleh. Mari. Penasaran ya. Ya, monggo. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Pak Mulyoko. Pak Mulyoko Sonita. Risa. Pak Mulyoko ini sudah berapa tahun berdinas di sini? Sudah 14 tahun. Subhanallah. Ya. 14 tahun nanti sudah pengalaman dan sering dapat kabar-kabar dari warga maupun pengunjung di sini. Iya, betul. Seperti apa misalnya kabar-kabar dari pengunjung maupun warga di sini? Mitosnya, Ya. kalau di sini sering terjadi penampakan. Terus di sini juga ada semacam apa itu harimau putih. Oh, iya. Dijaga oleh harimau putih dan seekor ular naga yang besar menjaga petilasan ini. Nah, kayaknya sepertinya kita lebih asik kalau naik ke atas. Mari, silakan, mari. Ya, Iya. Monggo. Monggo, silakan. Nah, ini awal mula penemuan ini sewaktu saya mau mencalonkan kepala desa. Itu akan ritual di sini selama 4 bulan ya. Siang puasa, malam ritual di sini. Nah, kita nadar pada waktu itu Pak Leo. Kalau jadi kita petek, artinya petek itu pagar dari apa bambu. Iya. Ternyata itu lupa. Oh, Bapak lupa. Selama 2 tahun kita dikejar bentuk langsung berupa sosok yang mengaku dirinya bahasa Jawanya aku Kimodo. Ya, begini, Nun Sewu, saya luruskan dulu. Betul Bapak punya nazar, betul kalau kemudian seseorang yang bernazar kalau kemudian tidak terpenuhi tentu akan ada timbal baliknya. Akan ada yang menuntut. Orang yang dinazari ini merasa saya sudah memberikan apa yang kamu inginkan, harusnya kamu walaupun jelas pemberian itu semua datangnya dari Allah. Itu dulu diyakini. Jadi, kalau kemudian yang Bapak lihat, kalau saya berpikir beliau ini kan sebagai seorang Mahapatih yang agung, itu kan anak buahnya itu ribuan, jutaan. Jadi Nun Sewu, apapun yang Bapak lihat selama 2 tahun itu sama sekali bukan Gajah Mada. Bukan beliau. Tapi ada sebangsa energi lain yang mungkin kita gampang sebut jin yang menyerupai itu. Nah, sekarang Mbak Lisa nih, apa yang dirasakan sebelum Mbak Sonita nanti? Dari tadi menuju ke sini itu suasananya udah beda Mas, lain gitu. Di sini lebih tenang gitu. Betul. Itu mungkin salah satu alasan kenapa orang banyak bersemedi di sini. Karena tenang. Kalau mengenai sosok, mungkin tadi Bapak cerita ada harimau, ada ular yang sangat besar, tapi saya ngelihatnya wujud kakek-kakek kalau di sini. Tapi nggak tahu siapa itu Pak Leo. Nun Sewu, Patih Gajah Mada menurut penglihatan spiritual saya tidak pernah ditemukan jasadnya secara jelas. Mukso. Mukso. Beliau mukso menghilang. Nah,
orang semasa beliau hidup yang katakanlah murid ataupun apa yang mengagumi ketokohan beliau itu begitu banyak. Iya. Sehingga yang menjaga area petilasan, muksonya beliau segala macam itu akan terjaga oleh energi-energi yang memang dulunya bersinggungan dengan Mahapati semasa beliau masih hidup. Ya, saya juga pengen ngasih tahu Mas, pada saat kita sekarang di sini berkumpul selain kita dan tim Mr. Tukul, tapi sekarang juga suasana ini penuh oleh bangsanya mereka. Pesannya adalah siap. Iya, belum beres ini, sebentar. Oke. Siapapun yang memerintah, menopo bupati, lurah, sampai ke jabatan yang terkecil sekalipun, diharapkan orang yang mampu menjaga amanah. Karena beliau sendiri, Nyun Sewu, akan menjaga selalu tempat ini secara tidak nampak. Oke, luar biasa. Kalau gitu saya terima kasih. Terima kasih. Salam hormat buat semuanya. Dan mudah-mudahan informasi ini dan penerawangan dari Pak Leo dan Mbak Risa serta Mbak Sonita itu bermanfaat oleh pemirsa di rumah. Terima kasih atas kedatangannya. Ya. Nah, pemirsa, Mr. Tukul Jalan-Jalan yang saya sayangi dan saya cintai, bicara tentang Napakshila sejarah, kabarnya ada museum yang punya sifat mistis, yaitu Museum Anjuk Ladang. Nah, di mana tempat Museum Anjuk Ladang dan seperti apa energi yang ada sekitar situ, Pak Leo, Mbak Risa, Sonita dan saya akan hadir, akan datang ke tempat itu. Tunggu terus Mr. Tukul Jalan-Jalan. Pelesiran Mr. Tukul dilanjutkan ke objek bersejarah lainnya. Tepatnya di jantung kota Nganjuk berdiri sebuah museum yang menyimpan berbagai peninggalan dengan nilai sejarah tinggi. Di area bangunan dengan gaya joglo ini terdapat benda-benda sejarah seperti prasasti, linggayoni, tembikar, dan benda cagar budaya peninggalan kerajaan Daha. Konon benda-benda tua yang tersimpan di museum ini memiliki energi yang sangat kuat. Bahkan energi tersebut sempat membuat interaksi dengan penjaga museum. Salah satu hal yang paling menarik di museum ini adalah banyaknya arca tua yang mendominasi setiap sudut ruangan museum. Konon ada sebuah prasasti yang bisa bergerak sendiri pada malam-malam tertentu. Penasaran? Mr. Tukul sesaat lagi. Jalan-jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta. Sekarang kita sedang berada di Museum Anjuk Ladang. Kabarnya di tempat ini menyimpan beberapa arca tua yang punya kekuatan mistis. Seperti apa arcanya dan energi apa yang nanti akan dilihat dulu. Terus Mr. Tukul Jalan-jalan. Jalan. Pemirsa Mr. Tukul Jalan-Jalan. Mas, buka sendiri pintunya. Nah, pemirsa Mr. Tukul Jalan-Jalan. Nah, pintunya buka sendiri merinding, Risa. Oh. Nah, ini apa nih Pak Leo nih dan Mbak Risa nih? Saja dulu. Nah, apa nih tiba-tiba mereka merasa kayak welcome, silahkan kamu. Iya, itu benar apa yang kata Mas Tukul bilang. Jadi mungkin sebelum datang ke sini juga kita udah sowan-sowan dulu gitu. Terus yang di sini juga welcome gitu. Apalagi maksud dan tujuan kita baik ke sini, Mas. Pak Leo sendiri, ini ada makna atau arti apa ini sebenarnya? Ya, sudah jelas bahwa ini bangunan berisi kumpulan benda-benda yang berasal dari zaman dahulu. Ya. Jadi otomatis apapun yang dihasilkan pada zaman itu mempunyai nilai magisnya sendiri-sendiri.
Bayangkan kalau satu begitu, ini kan kumpulan dari begitu banyak. Satu ruangan. Amazing, luar biasa. Kalau dari Mbak Sonita sebelum masuk ini, udah siap kamu untuk masuk sana? Siap Mas, saya tenang nih, ada Pak Leo, ada Mbak Sarah, tenang aja Mas. Saya pengen sebenarnya lebih tertarik bagian belakang museum Mas. Kalau gitu saya mau izin bawa Sonita ke belakang. Saya pamit dulu ya, Mas. Ya. Terima kasih. Nah, saya dan Mbak Lisa ini ingin masuk ke dalam. Seperti apa kondisi di museum? Masuk ke itu, udah ada yang nungguin kita. Mas Sukul, di sini tuh Anget. Ya, Panas. kerasa ya, Panas langsung panas. Ya, di Ya. sini panas. Iya. Panas. Ini bener, ini aku nggak main-main loh. Mas, di kiri Mas Sukul ada benda. Di sebelah kanan Mas Sukul ada, di sebelah kiri juga ada. Dan setiap benda yang ada di sini itu ada penjaganya, Mas. Ada perempuan, ada laki-laki. Saya melihat sosok ini kayaknya kakek. Bentuknya siapa? Sosoknya kakek-kakek, memakai baju serba hitam dan seperti tengah membimbing kita. Saya sih sempat mendengar juga Mas cerita bahwa di sini, di tempat ini Apa? katanya bahkan memasang jam dinding pun itu selalu mati sampai 4 kali. Dan ternyata setelah diselidiki itu ternyata mereka yang ada di sini menolak ada jam yang mungkin jam itu kan barang baru ya Mas ya, tidak berasal dari abad keberapa apa, dan mereka anggap itu sesuatu yang tidak penting gitu. Yang kerasa ya Mas ya, di sini semakin Ya, ini Juara Polo, ini penjaga komplek candi. Pukul ya? Ngagetin aja. Ada yang bisa saya bantu Pak Tukul? aduh. Sini Pak Patrick, jadi maaf dengan Pak siapa? Saya Pak Joko Kendil. Pak Joko. Wah, Pak ngagetin. Emang harus keluarnya harus pakai ngagetin gitu Pak? Emang harus keluarnya harus pakai ngagetin gitu Pak? Bisa nutup sendiri. Maaf Pak, menurut informasi atau kabar dari orang lain atau pengunjung, apa yang pernah terjadi di sini Pak? Wah, macam-macam Pak Tukul. Misteri yang ada di dalam arca-arca ini sangat banyak sekali. Sering biasanya orang atau lebih-lebih anak kecil yang kurang, artinya ada etika tata krama. Oh, sopan santun. Sopan santun itu kadang-kadang terganggu. Diganggu malah ya. Misalnya ngalami apa aja? Ya nangis, kemudian ada yang apa itu semaput itu kalau bahasa Jawa, bahasa Kerasukan. Indonesianya Pingsan. itu ketika pada waktu salah satu arca kita bawa pameran di gedung Museum Tugu Pahlawan, itu juga ada yang mendekat arca itu tahu-tahu dia pingsan. Yang mana arca yang mana? Arca yang ada di sana. Nah, dia Paleo. Iya, aku penasaran banget di sini. Ini apa sih, Paleo? Ini yoni ya kalau disebut di apa di dunia prasasti. Ya sebetulnya ini satu simbolisasi dari kesuburan. Ini seperti perempuannya ya. Paleo, aku di sini aja Paleo. Enggak, aku di sini aja Paleo. Nggak mau. Kita lihat sebentar. Nggak mau Paleo, nggak mau. Ini
Ini di luar ini ya, saya ngelihat ada sosok tinggi besar di pojok situ. Iya, sebentar. Ini sosok tinggi besar di situ dan kelihatan sekali, ini banyak sekali. Jadi, saya agak kaget, kita bahas ini, fokus saya ke kemari, tetapi vibrasi dari belakang tuh kencang. Astaga Pak Leo, Apa yang kamu rasain? Gak apa-apa, cerita aja. ini kok gerak sendiri Pak Leo? Ya nggak apa-apa, udah diam. Apalagi? Pak Leo kok ini getar gini maksudnya apa ya? Di mana? Getarannya di mana? Di tangan aku. Pak Leo, ini apa ini Pak Leo? Mana Pak? Yang ini Pak, betul. Ini ya. Ya. Wah, Ini adalah Arca Parwati, yang mana ya mungkin karena sangat tuanya usia Arca betul. ini. Gimana Mbak Risa, apa yang dilihat, dirasakan energinya? Kalau dirasakan energinya sih Mas, ini memang kuat sekali, kuat karena apa ya? Yang jaga juga nggak sembarangan, terus ini Arca yang cukup tua dan wajar kalau ada orang yang seenaknya mencolek atau apalah main-mainin ini gitu. Itu beliaunya ini yang menjaga tidak suka gitu, seperti itu ya. Ya. Yang harus Pak ya. Joko, ini kok pintunya buka tuh. Luar biasa sekali. Gimana? Seru ya. Penelusurannya gimana? Apa yang Itu- bisa itu- di-share kepada pemirsa? Bahwa kekuatan yang di belakang ini memang merupakan satu kumpulan ya seperti tadi saya bilang kan Mas, ada Sebelah sini deh. barang-barang benda-benda tua yang berusia ratusan tahun dikumpulkan dalam satu ruangan di sini, sehingga di belakang walaupun dia di udara terbuka tapi ya energinya begitu kuat dan wah luar biasa. Saya perhatikan di setiap arca punya bentuk dan makna berbeda. Bisa dijelaskan? Monggo nih Pak Joko. Begini, ada yang namanya Ganesha, Ya. ada Parwati, Iya. juga ada Lingga, ada Yoni. Jadi kalau Ganesha itu mesti berbentuk seperti gajah. Iya. Itu adalah anak daripada Siwa. Nah, itu anak dari Siwa. Itu adalah, kalau orang dulu mengatakan itu adalah dewa ilmu pengetahuan. Iya. Nah, kemudian Parwati itu adalah istri dari Siwa. Nah, jadi memang dalam kehidupan ini di Kabupaten Nganjuk ini dulu berdiri dari kerajaan Pusendok. Nah, Pusendok itu dulu adalah patih dari kerajaan Mataram Hindu. Pemirsa, sekarang saya mau nanya ke Pak Joko lagi nih. Bicara tentang sejarah Nganjuk, saya dengar ada sebuah prasasti Anjuk Ladang. Nah, itu di mana Anjuk Ladang itu? Tiruannya sekarang dipasang di depan di museum depan ini. itu. Ini prasasti Anjuk Ladang atau prasasti Jaya Stamba. Tapi walaupun itu tiruannya, saya penasaran sih Mas Tukul, pengen lihat kayak gimana bentuknya. Gimana kalau kita lihat aja? Nah, pemirsa, seperti apa bentuknya? Ikuti terus. Mr. Tukul, jalan. Monggo diciptakan Pak Joko. Ya, prasasti Anjuk Ladang ini adalah prasasti yang diberikan oleh Pusendok kerajaan Kauripan kepada masyarakat Anjuk Ladang. Karena pada waktu perjuangan Pusendok
Mataram melawan Sriwijaya dulu, dibantu oleh masyarakat Anjuk Ladang. Ya, kalau dari Pak Leo sendiri ya, Bayangkan orang, ini kan replika. Iya. Jadi kita bicara prasasti yang aslinya saja sudah jelas ininya, yang replikanya saja saya yakin sudah menyimpan misteri energi tersendiri gitu. Jadi memang betul Pak Leo. Jadi menurut cerita yang jaga malam di sini, ya, ini batu itu betapa beratnya. Kalau berbicara masalah misteri, katanya kadang-kadang batu ini juga pernah bergerak. Nah, kalau dan Mbak Risa sendiri nih, monggo. Iya, walaupun ini replika tapi saya melihat sih ada penjaganya, Mas. Ada penjaganya. Ini begitu Mbak Risa lagi menerangkan, Pak Leo itu nunjuk-nunjuk kereta itu Ada yang sedang melihat ke sini. Iya. Bicara tentang prasasti ini, saya dengar sebuah candi bernama Candi Lor. Untuk Candi Lor, Ya. prasasti Anjuk Ladang itu memang Ada hubungannya dengan ini? Iya, ada hubungannya dengan ini. Dulu ditemukan di sekitar Candi Lor yang sekarang saya katakan tadi ada di 2-3 kilo dari arah sini. Oke pemirsa, di manakah letak lokasi ditemukan prasasti Anjuk Ladang ini? Oke, ikuti terus Mister Tukul jalan-jalan. Pemirsa, setelah mencari tahu tentang seluk-beluk prasasti Anjuk Ladang, Mister Tukul penasaran mengenai area Candi Lor, tempat ditemukannya prasasti Anjuk Ladang. Candi dengan konstruksi batu bata merah tersebut adalah sebuah monumen cikal bakal berdirinya Kabupaten Nganjuk. Menurut sejarah, candi ini dibuat oleh Empu Sendok pada masa Mataram Hindu pada tahun 937 Masehi. Latar Empu Sendok membangun candi ini adalah simbol jasa rakyat Anjuk Ladang dalam peperangan melawan kerajaan Melayu. Kini bangunan yang masih berdiri selama berabad-abad ini meninggalkan sebuah aroma mistis. Kesan mistis candi ini semakin bertambah dengan adanya pohon kepuh yang menurut literatur telah ada semenjak 1866. Kabarnya kerap dijumpai penampakan resi tua dan ular naga yang melingkar di seputaran candi ini. Penasaran? Mister Tukul sesaat lagi. Nah, pemirsa Mister Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib, seluruh alam semesta. Sekarang saya sudah berada di tempat prasasti Anjuk Ladang. Nah, konon katanya ada penampakan ular yang sangat. Pak Leo, apa nih Pak Leo di sekitar? Yang pasti energinya sangat berbeda dari beberapa tempat yang kita datangi dengan ini sekarang dari kacamata Mbak Risa. Oh, Mbak Risa. Kalau saya lihat ini bukan sekedar prasasti atau candi, Mas. Tapi jika lihat dengan mata berbeda, ini terlihatnya seperti sebuah kerajaan di mana di dalamnya tuh bisa kelihatan dari luar aja sudah berjejer seperti panglima. Pemirsa, seperti apa energi di dalam? Ikuti terus Mister Tukul jalan-jalan. Malam, assalamualaikum. Bisa saya bantu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa? Saya Suratno, Pak. Pak Suratno, ini Mbak Risa. Ini Pak Leo, ini Mbak Sonita. Kok ada suara Pak? Iya. Pak Leo. Begitu saya mau buka ada suara lagi. Meminting nih. Nah ini sejarah Candi Lor itu seperti apa ini? Mungkin pemirsa di seluruh alam semesta pengen. Oh iya.
Ya, terima kasih. Jadi, nama aslinya sebenarnya bukan Candi Lor tapi Jaya Stamba, yang artinya adalah Tugu Kemenangan. Monumen kemenangan Kusendok perang dengan lawannya dari Kerajaan Melayu. Ya, Pak Leo dan Mbak Risa, serta Mbak Sonita, apa rasakan? Saya kalau melihat dengan penglihatan saya bahwa ribuan tahun yang lalu tempat ini juga termasuk pusat perperangan. Jadi menandai kemenangan sekaligus pernah terjadi pertumpahan darah. Kemudian ini angin makin kenceng pemirsa. Tadinya awalnya penyambutan, kayak ini sekarang ini udah ya beda lagi. Ini Mbak Risa apa ini? Kenapa tangannya tuh? Pada saat Pak Leo bercerita tentang itu, semuanya bermunculan dan sangat dekat dengan kita. Terus saya sih nggak tahu ini ada perempuan dari tadi. Ini kan begini ya, konon tempat ini ya, satu tempat bersejarah sudah cerita dari turun terutama apa ini yang jaga sini itu. Memang pada awal datang kemari itu begitu membuka gerbang itu seperti ditonjok orang tidak sadarkan diri ya. Tetapi semua matanya itu melihat dengan jelas beberapa hal yang goib di sini. Yang pertama, sekian banyak pusaka prajurit dari tingkatan pangkat rendah sampai ya tertinggi. Ya. Betul. Katanya yang menjaga itu seperti sosok Pertudoro dalam layangan. Kalau ingin ketemu wanita cantik, Di belakang situ. Pak Sete diketawanya tadi di situ itu. Itu di pohon ini. Kenapa dia sukanya nyanyi-nyanyi ya? Gini, kalau saya boleh saran, daripada kita terus diganggu di pelataran ini, mending kita pindah sekalian ke sana, Mas. Begitu. Risa nih, ada sosok apa sebenarnya Mbak Risa? Jadi gini Mas, yang saya lihat memang pada saat kita belum datang ke sini, ini adalah sesuatu tempat yang cukup sakral sih. Ini tonggak sejarahnya kota Nganjuk ini dan pada saat saya, Pak Leo, terus ada beberapa dari tim yang datang ke sini dan notabene kami bisa berkomunikasi dengan mereka. Itu tiba-tiba banyak banget dari luar, dari mana itu berdatangan ke sini dan ramai sekali. Satu hal yang ingin saya pertegas dari mereka bahwa angin, kalau teman-teman semua merasakan, frekuensi angin ini kalau kita hitung dengan alat ukur waktu ataupun menit, dia akan ada di interval setiap 7 menit sekali. Dan angin ini sebetulnya, kalau mungkin ada alat peraga atau apa, angin ini sebetulnya muter. Jadi dia seperti nyapunya tuh. Dan hanya di sekitar sini ya Pak Leo ya? Iya, hanya di sekitar sini. Gimana Pak? Dari penduduk setempat maupun orang yang berkunjung ke sini, pernah terjadi apa? Pernah melihat sosok apa? Ya, hanya menampakkan diri saja. Hanya nampakkan diri saja. Hanya yang terakhir ini penjaga yang masih baru juga itu dinampaki sosok yang sangat menyeramkan. Buruk. Tapi menurut saya Pak, siapapun yang diperlihatkan di sini selalu jangan memperlihatkan ke orang-orang yang memang kebetulan mempunyai niat yang tidak baik. Gini lah, akhirnya di perjalanan kita di Nganjuk ini beberapa tempat memang yang sangat disayangkan, semua peninggalan sejarah itu menyisakan cerita yang begitu heroik. Ya Pak? Iya. Penuh dengan unsur nasionalisme dan lain sebagainya. Tetapi sejarah tinggal sejarah. Dalam artian generasi kita, apapun itu, menjadi orang-orang yang tidak pernah, seakan tidak ingin dan tidak mau peduli. Tugas kita lah, mau siapa lagi gitu ya. Bahwa ini kita harapkan sejarah itu.
ini yang menjadi sesuatu yang harusnya tetap dijaga ya, tetap dijaga secara baik dan semuanya berjalan dengan sistematis, bahwa sejarah harus tetap dipiara. Konon katanya bangsa yang besar adalah bangsa yang selalu mengingat. Oke, luar biasa sekali informasinya Pak Ratno dan Pak Leo. Nah, pemirsa Mr. Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada, setelah ini teman saya Mr. I akan memvisualkan sosok apa yang kita bicarakan tadi. Ikuti terus Mr. Tukul Jalan-Jalan. Nah, pemirsa Mr. Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun dunia gaib, di seluruh alam semesta. Pak Leo, ini lukisannya ini apa yang mungkin jabarkan? Ya, jadi kalau ini aura dari tempat ini ya, pohon digambarkan ada sinar yang keluar, dan memang ini aura yang keluar dari tempat ini. Kalau ini macan ini mungkin datangan ya, yang sifatnya dia tidak menetap di sini, tapi mungkin terpanggil ya, tadi saya bilang karena energi ini. Kalau ini ular yang tadi mungkin Risa juga lihat ada di bagian sini gitu ya. Jadi ini memang apa yang tergambar di tempat ini ya ini dari lukisan. Ini kalau ini pusaka ini Pak Leo? Kalau ini ya ini dari datang macan ya? yang datangan. Datang ya. Oke. Bukan penunggu penetap di sini gitu. Nah, ini yang dilihat Mbak Risa. Ya, kalau Pak Ratno nih, apa yang dilukis ini gimana nih, monggo? Ya, seperti tadi awal saya katakan bahwa 3 hal ini yang selalu nampak itu oleh kepada juru kunci, yaitu macan, ya, naga yang berjamang tadi, dan yang terakhir itu sosok yang mengerikan tadi itu. Terima kasih Pak Ratno atas informasinya, dan mudah-mudahan bermanfaat oleh pemirsa di seluruh dunia dan diambil sisi positifnya. Terima kasih. Salam hormat buat keluarga. Terima kasih, Pak. Nah, pemirsa Mr. Tukul Jalan-Jalan, ambil sisi positif tontonan Mr. Tukul Jalan, negatif dan diambil. Karena kekuatan yang tidak bisa tertandingi adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunggu kehadiran Mr. Tukul Jalan-Jalan di tempat yang berbeda, menarik, indah, dan energi seperti apa yang akan diambil atau mungkin dilihat oleh pemirsa di rumah. Ikuti terus Mr. Tukul Jalan-Jalan.